Selamat pagi adik-adik. Di sini dengan Om Dani. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih sama Tuhan sebab Tuhan sudah baik selalu menjaga kita tiap hari ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menjalankan ibadah sekolah minggu. Engkau pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, masih di rumah aja kan sekarang? Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja, jaga jarak. Jangan keluar-keluar rumah kalau nggak penting ya. Pokoknya kita harus tetap di rumah. Dan kita hari ini mau ibadah juga di rumah. Karena hari ini adalah harinya, wah nggak kedengeran, harinya Tuhan. Baik, kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
Nggak kedengeran? Pasti akan senang. Ya, kita lanjut kakak, lagu selanjutnya. Yesus di dalam rumahku senang-senang. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. One more. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Dikemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, kurang kedengeran. Lagi. Nah, kan kita setiap hari harus di rumah. Nah, kalau di rumah itu kita harus setiap hari, ada yang tahu? Ya, baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Agar kita selalu bertumbuh. Kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, berikan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Jangan ada yang duduk dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita berdiri. Yang duduk berdiri, ayo. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Kita angkat pujian firman Tuhan. Mau dengar. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, Lebih sungguh-sungguh katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Ikuti Om berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ubah hati kami menjadi
tanah hati yang baik. Dan Tuhan, sebentar kami mau duduk diam. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan haleluya. Om gak dengar tapi Tuhan Yesus dengar ya. Oke, sekarang kita siapkan Alkitab kita buka ya. Ini Om cerita aja, kalau kita baca semua pasti panjang ya. Kita buka di Yohanes pasal 20 ayat 29 ya. Oke, udah ketemu? Udah. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini ceritanya lanjutan dari cerita yang kemarin ya. Cerita yang kemarin. 2 minggu yang lalu siapa yang cerita, ada yang ingat? Tante Elizabeth, benar. Ceritanya tentang apa? Coba nih slide-nya munculin ya. Kematian Tuhan Yesus. Ada yang ingat? Ada dong pasti. Terus baru minggu lalu. Siapa? Oke, munculin slide-nya nih. Nah, ceritanya tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Om mau tanya sekarang, dari Tuhan Yesus disalib sampai bangkit berapa hari kemarin? 3 hari, pinter. Terus dari bangkit itu, ada yang tahu Tuhan Yesus di dunia berapa hari? 40 hari. Om gak akan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ya, tapi selama 40 hari di bumi Tuhan Yesus ngapain aja? Mungkin di sini salah satu ceritanya ya. Nah, di sini siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus bangkit dan hidup dari kematian? Wah, bagus kalau percaya semua ya. Om gak denger tapi Tuhan Yesus dengar di sana. Nah, ini ada satu murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, udah nih slide-nya, Tuhan Yesus bangkit. Terus ada yang ingat nggak waktu Tante Elizabeth cerita Tuhan Yesus lukanya ada berapa? Nah, kakak munculin lagi slide-nya, lukanya ada berapa tuh? Di kepala 1, di tangan ada 2, di kaki ada 2, di lambung ada 1. Nah, saat Tuhan Yesus bangkit, dia muncul 2 kali di depan murid-muridnya ya. Yang pertama itu nih. Nah, terus saat itu Tuhan Yesus hilang. Nah, murid-muridnya lagi pada ngumpul tuh di rumah karena takut kan, nggak boleh keluar rumah kayak kita sekarang nih, nggak boleh keluar rumah. Nah, saat Tuhan Yesus muncul ke murid-muridnya yang pertama, nggak ada siapa-siapa. Ada satu orang yang nggak ikut, namanya Thomas. Nah, Thomas ini yang kurang percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas bilang sama orang-orang, sama semua murid-muridnya Tuhan Yesus, ya, nih kalau nggak percaya kita baca firman-Nya di Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada kami telah melihat Tuhan Yesus. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Padahal Thomas itu muridnya tuh, salah satu muridnya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama Tuhan Yesus saat dia melihat Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, meredahkan angin topan.
Thomas ada di situ, tetapi kenapa Thomas tidak percaya saat Tuhan Yesus bangkit? Ya kan? Nah, terus setelah ngomong itu, Tuhan Yesus muncul seperti di slide ini di antara murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Tuh seperti di slide, tangannya Tuhan Yesus bolong. Dan Thomas memegang tangan Tuhan Yesus yang bolong. Ya kan? Dan ulurkanlah tanganmu, kata Tuhan Yesus. Dan cucukkan ke dalam lambungku, kata Tuhan Yesus. Coba lihat lagi slide-nya. Tangannya Thomas masuk ke lambungnya Tuhan Yesus yang bekas ditusuk. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, "Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, di sini kita nggak percaya sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena sebelum disalib, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, "Aku akan bangkit di hari ke-3." Tapi dengan perumpamaan ya, waktu itu anak manusia akan bangkit di hari ke-3. Nah, si Thomas ini tidak percaya. Siapa di sini yang nggak percaya Tuhan Yesus bangkit setelah disalibkan? Angkat tangan. Wah, nggak ada yang percaya. Percaya semua dong harusnya ya. Yang percaya sekarang nih, Tuhan Yesus bangkit di hari ke-3, angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan. Tuhan Yesus yang melihat ya, Om nggak lihat loh. Nah, di sini kita harus percaya sama kata-kata Tuhan Yesus. Intinya dari firman Tuhan yang Om ceritakan ini, kita harus percaya semua kata-kata Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Walaupun kita nggak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita harus percaya. Ingat ayat yang tadi pertama kali kita baca di Yohanes pasal 20 ayat 29. Bagian B-nya aja deh. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita harus punya iman sama Tuhan Yesus. Kita beriman sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus benar-benar mati dan dikuburkan. Lalu bangkit di hari ke-3 dan naik ke surga di hari ke-40. Oke, tutup semua Alkitabnya. Kita selesaikan ibadah ini. Kita angkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Ya. Karena kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita harus percaya apapun yang Tuhan sediakan itu baik adanya. Kita percaya kita bisa lewati semua hari-hari ke depannya. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanamkanlah iman percaya anak-anak sekolah Minggu GPDI Papan Mas Tuhan, dimanapun mereka berada. Tanamkanlah firman ini dalam hatinya. Jangan sampai ada keraguan di dalam hatinya Tuhan, apalagi keraguan terhadap-Mu Tuhan Yesus, seperti Thomas. Buatlah anak-anak ini percaya selalu kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau punya masa depan yang indah untuk anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam tumbuh kembang mereka Engkau berkarya Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan Yesus, satu persatu tidak terkecuali Tuhan, untuk melewati hari-hari yang berat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupkan semua kebutuhan mereka di dalam pertumbuhan mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi orang-orang dewasa yang luar biasa, menjadi orang-orang dewasa yang meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus lewat mereka Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus anak sekolah minggu balita Tuhan, yaitu Ella Tuhan, Mauricio, Marcel, Dava, Yen, Esther Tuhan. Di dalam masa balitanya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjaga mereka menjadi anak-anak yang manis untuk orang tuanya, menjadi anak-anak yang penurut dan dengar-dengaran akan orang tuanya Tuhan. Dan Tuhan juga tolong anak-anak kelas Priscilla, Denis, Aling, Ratu, dan Aing Tuhan Yesus, di dalam pertumbuhan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam pendidikan mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau jaga, Engkau pelihara Tuhan. Dan berkaryalah lewat mereka agar nama-Mu dipermuliakan. Dan juga Tuhan Yesus untuk kelas Deborah Tuhan, ada Valentino, Stephen, James, Davis, Dea, dan Gavia Tuhan Yesus. Mereka sudah ingin beranjak remaja Tuhan. Di dalam pertumbuhan yang Kau jaga mereka Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Dan Tuhan, di dalam pertumbuhannya Tuhan, Kau sediakan semua keperluan mereka. Dan jadikanlah mereka anak yang dengar-dengaran dan patuh kepada orang tua, guru, baik itu guru di sekolah dan guru sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPDI Papan Mas akan bertumbuh luar biasa, akan menjadi orang-orang yang luar biasa, pencetak-pencetak sejarah. Lewat mereka semua Tuhan, berkat-Mu dicurahkan dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melindungi anak-anak sekolah minggu. Haleluya, haleluya, amin. Dadah, terima kasih. Jangan lupa minggu depan ada ibadah lagi ya. Oke, Tuhan Yesus berkati.